Satria, kenapa melamun? Lomba puisinya mau dimulai. Babak pertama, tema puisinya adalah musim semi. Semuanya dipersilakan. Siapa yang mau mulai duluan? Aku saja. Angin semalam lewati pagar. Bahwa tunas baru gantikan kuncup layu. Burung pipit pun tidak sadar musim berganti. Layaknya salju menjadi sebuah hiasan di sela bunga. Oh, puisi yang bagus sekali. Tuan muda pertama Adipati Wira memang hebat, luar biasa. Sudah lama dengar kalau Sandi berbakat. Sekarang setelah lihat sendiri memang benar. Ah, itu biasa saja. Puisi hasil beli? Apa yang layak dipamerkan? Iya, benar. Satria, karena kamu juga ikut acara puisi, kamu pasti juga lumayan pelajari puisi, kan? Bagaimana kalau buatkan satu puisi biar ramaikan suasana? Bagaimana? Biar ramaikan suasana. Bagaimana? Tuan Sandi bercanda ya? Siapa yang tidak tahu kalau adik Anda itu pesalib terbesar di kota ini? Suruh dia buat puisi, dia tidak akan mungkin bisa. Betul itu. Tuan Satria hafalan dasar saja belum bisa. Mana mungkin bisa buat puisi? Suruh orang yang tiap hari mabuk dan bermasalah di tempat hiburan bicarakan puisi. Tuan Sandi, kamu sudah terlalu meremehkan adik Anda. Hei, diam kamu! Siapa yang berani menghina lagi? Aku sumpah akan patahkan kaki kalian semua. Satria, jangan halangi aku. Akan kuhajar semua mulut sampah kalian di tempat ini. Sandi ingin aku dipermalukan. Mana mungkin aku mundur. Tenang saja, nanti kamu lihat saja gimana suamimu ini pamer kehebatan di sini. Bukannya cuma buat puisi. Apa sulitnya itu? Satria, bukannya aku meremehkanmu. Tapi asal kamu bisa buat puisi yang layak, aku akan makan batu tinta itu. Kamu serius? Janji adalah janji. Aku tidak akan tarik lagi. Karena kalian semua begitu bersemangat, izinkan aku tunjukkan sedikit. Tidur di musim semi tak terasa fajar tiba. Di mana-mana terdengar kicauan burung. Di malam hari terdengar suara angin dan hujan, bunga yang gugur tak terhitung jumlahnya. Bagus sekali. Puisi yang bagus sekali. Puisi yang bagus sekali. Bagus. Puisi yang bagus sekali. Plagiat. Pasti hasil plagiat. Mana mungkin bisa buat puisi seindah itu. Kalau kamu tidak percaya, aku bisa buatkan satu puisi lagi. Kalau mau buat puisi lagi, bagaimana kalau pakai tema arak saja? Bagaimanapun kamu terkenal sebagai pemalas yang cuma tahu makan dan minum. Tidakkah kamu lihat air sungai Daru datang dari langit? Tidakkah kamu lihat cermin di aula besar meratapi rambut putih? Paginya hitam sutra, sorenya memutih salju. Demi kuda hebat dan jubah mahal, suruh pelayan pergi tukar dengan arak nikmat untuk menghapus segala kesedihan abadi. Bagus sekali. Astaga, Satria kamu hebat sekali. Kak Sandi, batu tinta ini mau dikukus atau mau digoreng? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Kak Sandi, tadi bicara dengan sangat yakin kalau selama aku bisa membuat puisi, kamu akan makan batu tinta ini. Ada pepatah bilang, kata-kata pria sejati Tidak bisa ditarik lagi. Tadi itu cuma bercanda. Satria, aku ini kakak sepupumu. Beraninya kamu. Tentu saja aku berani. Tuan Sandi harus terima kekalahan. Semuanya sudah lihat kan? Tuan Sandi sendiri yang mau makan batu tinta. Tunggu sebentar. Aku punya sedikit pertanyaan. Tuan Satria, tiba-tiba bakat sastramu hebat. Benar-benar bikin takjub. Tapi, dua puisi tadi itu, gayanya sangat berbeda. Dan semuanya karya yang luar biasa. Jadi bikin orang curiga apa benar itu buatan Tuan Satria sendiri. Bagaimana kalau Tuan Satria buat satu puisi spontan lagi untuk buktikan kejujuran? Memangnya kamu siapa? Kenapa aku harus buktikan padamu? Kamu... Memangnya kamu siapa? Kenapa aku harus buktikan padamu? Kamu...
Semuanya lihatlah, ini pemberian kepala Akademi Cendikia, Giok Kencana yang asli. Tidak ternilai, hanya ada satu di dunia. Aku berani bertaruh, kalau Tuan Satria bisa membuat satu lagi yang tidak kalah bagusnya dari 2 karya tadi, maka aku rela memberikan ini padamu. Wah, itu kan Giok Kencana, barang langka yang harganya selangit. Barang gratisan begini, rugi kalau kutolak. Karena Anda sudah begitu besar hati, mana mungkin aku menolaknya. Kira-kira mau tema yang seperti apa? Karena puisi arak Tuan Satria tadi sudah sangat luar biasa, bagaimana kalau buat lagi satu puisi bertema pedang? Gimanapun, pedang dan arak satu keras dan lembut. Baru kehebatan yang sejati. Tapi kalau Tuan Satria tidak bisa membuatnya, maka Tuan Satria harus minta maaf pada kakak sepupumu. Dan juga ikut makan batu tinta ini. Hina sekali! Bukannya kamu ini jelas-jelas mempersulit orang? Pendekar. Dengan topi rumbai hias, pelana perak, kuda putih, melesat hebat, bagaikan meteor. 10 langkah, membunuh 1 nyawa. 1000 mil, tidak meninggalkan jejak. Selesai sudah, pergi begitu saja, menyembunyikan sosok dan namanya. Siapa bisa menuliskan kisahnya hingga rambut memutih? Kitab Kegaiban Agung. Bagus! Misi bagus. Bagus! Satria! 10 langkah membunuh 1 nyawa, 1000 mil tidak meninggalkan jejak. Bakat sastra seperti itu sungguh tiada duanya. Kalau Satria dulu tunjukkan bakat puisi seperti ini, mana mungkin dijuluki pesolek. Mungkin saja, seperti yang dikatakan Putri Ana. Sebelumnya dia sengaja sembunyikan bakatnya. Sudah kubilang, Kasatria itu hebat sekali. Sini, kasih aku. Gioknya memang bagus. Sayangnya sudah kena aura kotor. Kamu? Misi pamer kehebatan berhasil. Hadiahnya kitab medis. Wah, barang bagus. Istriku, simpanlah, ini barang berharga. Barang semahal ini, kamu serius mau memberikannya padaku? Giok indah dipadukan dengan wanita cantik memang sudah semestinya, kan? Ada pembunuh! Gawat, adikku masih di atas. Kalian bertiga diam di sini.